Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Ya, kepada Dimas silahkan siapkan terlebih dahulu dan habis itu langsung pimpin temannya untuk berdoa bersama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dimas silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Ya, anak-anak ibu di sini apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Kalau semuanya semuanya sehat. Baiklah, di kelas ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada, semuanya hadir ya. Baiklah. Siapa yang tahu sekarang kita belajar apa? Siapa yang tahu? Tidak ada. Ya kan, hari ini kita belajar tema 4. Minggu kemarin kita belajar, bukan minggu kemarin. Kemarin ternyata kita belajar tentang PPKN. Dan hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia. Di sini ada yang sudah tahu tentang apa materi kita sekarang? Tidak ada. Ya, materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan pantun. Ada yang tahu apa itu pantun? Tidak ada, ya udah. Nanti ibu akan menjelaskan pengertian pantun, ciri-cirinya. Siapa yang tahu apa manfaat kita mempelajari pantun? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu apa manfaat mempelajari pantun. Manfaat mempelajari pantun itu terutama melatih seseorang untuk berpikir tentang makna kata sebelum kita berucap. Kita akan memikirkan kata-kata kita itu yang baik-baik. Ada juga manfaat pantun itu, satu, bisa memperkaya kosakata. Yang kedua, menjadi media penyampaian pesan. Seperti kita ingin menyampaikan pesan yang baik-baik atau motivasi kepada teman-teman atau kepada orang tua, kepada guru juga bisa. Yang ketiga, melatih kemampuan seseorang dalam bermain kata. Pantun juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar ilmu di sekolah, tapi juga bisa di kehidupan sehari-hari. Karena pantun itu kan juga berhubungan dengan seni. Di kehidupan sehari-hari kita juga ada seni, seperti kita bisa sebagai syair lagu, sebagai ludruk, sebagai selingan indah, seni pidato. Kita kan juga bisa menggunakan seni pantun itu dalam kita berpidato, seperti intonasinya, mimik wajah kita juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ibu di sini akan menyampaikan kemampuan yang harus kalian capai, yaitu kalian harus bisa membaca puisi secara tulisan dan juga lisan. Kalian harus bisa membuat macam-macam pantun. Kalian juga harus bisa membuat contoh pantun. Pantun anak-anak juga boleh, pantun remaja, pantun nasihat juga boleh. Terserah kalian. Nanti ibu akan memberikan tugas ya. Ya, karena materi kita itu tentang pantun, jadi tujuan pembelajaran kita mengenai pantun. Ya, di sini ibu akan menjelaskan apa itu pantun. Pantun adalah bentuk puisi yang sudah dikenal luas dalam berbagai bahasa di Nusantara. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri dari 4 baris yang bersajak AB-AB, seperti AB-AB. AB-AB seperti AB-AB ini. Kalau tidak AB-AB itu bukan pantun, itu salah. Ya, baiklah. Mengapa kita harus mempelajari pantun? Anak-anak ibu tahu mengapa kita harus mempelajari pantun itu? Siapa ada yang tahu? Masa iya nggak ada yang tahu sih mengapa?
Tadi kan dari penjelasan Ibu itu sudah ada sih jawaban mengapa kita harus mempelajari pantun itu. Baiklah, kita harus mempelajari pantun karena pantun itu bisa memperkaya kosakata kita, bisa membuat kita berpikir sebelum berucap. Kita juga bisa menyampaikan pesan-pesan di dalam pantun itu. Ya, karena tadi Ibu telah membagikan buku ya kan. Silakan kalian amati dulu dan kalian baca-baca. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengamati buku yang telah Ibu bagikan tadi. Ya, karena kalian telah mengamati buku yang telah Ibu berikan, dari buku tersebut apakah ada yang kalian ingin bertanya? Tidak ada, masa ya tidak ada yang bertanya? Zaman sekarang kan sudah canggih, kita juga bisa mendengarkan pantun di radio, di televisi, bahkan di HP kita juga kita telah bisa mempelajari pantun atau mendengarkannya. Kalau di kehidupan nyata pantun itu kan terkadang kita ada yang dijadiin sebagai syair lagu. Tadi kan udah Ibu bilang bisa dijadikan sebagai syair lagu atau seni dalam berpidato. Tadi Ibu kan udah menjelaskan apa itu makna pantun. Sekarang siapa yang tahu ciri-ciri pantun di sini? Siapa? Naila tahu apa itu ciri-ciri pantun? Ya sudah, kalau tidak tahu, Ibu akan memberitahu ciri-ciri pantun itu ada 4. Yang pertama, terdiri dari 4 baris atau bait. Yang kedua, setiap baris terdiri dari minimal 8 kata atau yang maksimalnya 12 kata. Yang ketiga, pantun memiliki sampiran dan juga isi. Sampiran itu 2 kalimat yang baris 1 dan 3 itu sampiran. Yang 2 dan 4 itu isinya. Dan yang keempat, pantun itu bersajak AB. Nah, Ibu ada yang ingin maju ke depan untuk membacakan atau melihat buku pantun yang telah Ibu bawa? Siapa? Yuni, ya udah. Yuni maju ke depan. Ya. Sayang-sayang buah kepayang hendak dimakan. Manusia hanya boleh merancang, kuasa Allah menentukan. Ya, baiklah Yuni, terima kasih telah ke depan dan membacakan pantun. Tapi intonasinya dibetulkan lagi. Seperti sayang-sayang buah kepayang hendak dimakan. Manusia hanya boleh merancang, kuasa Allah yang menentukan. Intonasinya kita harus jelas dan juga harus tepat. Beri tepuk tangan untuk Yuni karena telah berani maju ke depan. Ya, terima kasih Yuni. Karena anak-anak Ibu tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu akan bertanya. Di sini siapa yang sudah pernah membuat pantun? Masa ya kalian nggak pernah membuat pantun? Padahal di kelas rendah dulu juga sudah pernah membuat pantun atau membaca pantun. Tidak ada. Baiklah. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Ya, di sini Ibu juga akan menilai sikap kalian di saat Ibu mengajar. Apakah kalian itu memperhatikan Ibu, mendengarkan Ibu, atau kalian malah asik bercerita sama teman-teman kalian yang di sampingnya. Kemudian Ibu juga menilai pengetahuan proses dalam pelajaran. Seperti kalau Ibu sedang menjelaskan, apakah kalian ada yang ingin bertanya atau tidak. Kalau kalian bertanya, berarti pengetahuan kalian itu sudah lumayan lah, sudah lumayan bisa atau tercapai. Ya, di sini kita akan membuat rangkuman. Siapa yang bisa merangkum materi kita pada pagi hari ini?
Tidak ada, baiklah. Kita di sini akan merangkum secara bersama-sama tentang materi kita pada pagi hari ini. Materi kita adalah pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang sudah dikenal luas dalam berbagai bahasa di Nusantara. Ciri-ciri pantun itu tadi ada 4. Yang pertama, terdiri dari 4 baris atau bait. Yang kedua, setiap baris terdiri dari minimal 8 kata dan maksimalnya 12 kata. Yang ketiga, pantun memiliki sampiran dan juga isi. Yang keempat, pantun bersaja atau berirama AB. Ya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian harus bisa membuat pantun dan nanti kalian akan membacakannya ke depan satu persatu. Ya, tugasnya dikumpul dulu. Ya, sekarang silakan kalian membuat tugas kalian di buku kalian, tulis masing-masing, dan contoh pantunnya harus berbeda dengan teman yang lainnya. Tidak boleh sama. Kalau sama nanti tidak Ibu periksa. Ibu beri waktu berapa menit ya? 30 menit lah. Berikan 5 contoh pantun. Dalam kehidupan sehari-hari juga boleh, untuk motivasi atau untuk teman, untuk apapun boleh. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baiklah, karena waktunya sudah habis, silakan kumpulkan tugas kalian. Ya, baiklah, Ibu akan memeriksa tugas kalian terlebih dahulu ya. Dari tugas yang telah kalian kumpulkan, lebih dari separuh di kelas ini sudah mengerti cara membuat pantun. Udah banyak yang betul kalian membuat pantunnya. Dan sekarang Ibu akan memberikan kalian arahan atau penugasan untuk selanjutnya. Ya, tugaskan di rumah mencari tentang sejarah pantun. Tadi Ibu kan baru menjelaskan sejarah pantun. Jadi kalian di rumah harus mencari sejarah tentang pantun. Itu dikumpulkan minggu besok. Minggu besok itu kita masih akan mempelajari pantun karena masih banyak materi yang belum kita bahas mengenai pantun. Baiklah anak-anak, cukup sekian. Karena waktu kita telah habis, kita tutup acara kita dengan membaca Alhamdulillah. Ya, kepada ketua kelas, siapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh istirahat untuk semua anak-anak Ibu.